Protes karena anak-anak mereka tak bisa masuk SMP negeri yang dituju, sejumlah orang tua calon siswa menggembok pagar SMPN 06 di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ruas Jalan Martapura Lama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ambles, sejumlah penghuni bangunan di sekitar lokasi terpaksa dievakuasi. Antisipasi gagal panen, perangkat desa dan petani Kabupaten Majalengka, Jawa Barat melakukan pompadisasi. Sisa air sungai dimanfaatkan dengan sistem bendung untuk dialirkan ke area pertanian milik petani yang terancam gagal panen. Saudara, beroperasinya kembali Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berdampak pada lonjakan permintaan dan kenaikan harga. Di Jember, Jawa Timur, harga daging ayam bahkan naik hingga 50%. Informasi ini dan informasi lainnya akan hadir di Indonesia Update hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Seorang bocah yang dilaporkan jatuh ke Sungai Landak dari Jembatan Amboyo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari kedua pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 20 meter dari lokasi awal kejadian. Tangis keluarga tak terbendung saat jasad laki-laki yang jatuh ke sungai pada hari Selasa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya tim melakukan metode penyisiran permukaan sungai di sekitar lokasi kejadian serta memperluas area pencarian ke arah hilir. Korban pun ditemukan pada jarak sekitar 20 meter dari titik awal korban dilaporkan jatuh. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi dan menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga. Ditemukan dalam keadaan mengapung kurang lebih 20 meter dari arah hilir. Selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga korban. Dengan telah ditemukannya korban tersebut, namanya Nathan, umur 10 tahun, kami selaku SMC Kantor SAR Pontianak melaksanakan debriefing, mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat. Sorotan lainnya, Saudara, ruas Jalan Martapura Lama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ambles. Sebelumnya badan jalan sudah mengalami retakan memanjang sejak Senin malam. Ruas Jalan Martapura Lama sepanjang 43,5 meter dan lebar 3,5 meter ini ambles hingga timbul lubang di sebagian jalan pada Rabu ini. Menurut warga, retakan pada badan jalan sudah muncul sebelumnya. Namun kondisi jalan semakin parah usai dilintasi dua truk secara bersamaan. Aman aja, masih kada kayak itu nah. Paling kayak ini nah, hancurin aku sedikit aja. Sekalinya pas malam tadi jam 2 malam ambruk jar. Ya, malam tadi ada truk jar lewat. Jarang di sini kan yang menguringi, ada truk lewat. Beriringan kayak itu. Langsung ya, pas itu tuh nah, langsung ambruk. Jalan yang ambles kini hanya bisa dilintasi pengendara roda 2 secara bergantian. Sementara untuk kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan melintas dan disarankan menggunakan jalan lain. Saat ini sebanyak 9 bangunan ikut terdampak jalan yang ambles, yakni 8 toko dan 1 unit rumah. Ini kan ada 9 persila, 9 bangunan, 9 tempat yang usaha. 8 murni untuk kegiatan usaha dan 1 selain kegiatan usaha ada yang diam di sana. Himbauan kami ya, jangan dululah melakukan aktivitas yang terdampak ini. Supaya ini kita selesaikan dulu, kita benahi dulu, sementara dihentikan dulu aktivitasnya. Para penghuni bangunan yang terdampak jalan retak kini sudah dievakuasi.
Sedangkan pemerintah kota Banjarmasin tengah berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi untuk penanganan jalan provinsi tersebut. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pemandangan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sumatera bagian utara terjadi sejak 3 hari terakhir. Seperti di kota Medan, warga mengantre hingga 1 jam lebih untuk bisa mengisi bahan bakar kendaraannya. Lalu bagaimana tanggapan dan langkah konkret dari pihak Pertamina soal kondisi ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Rizky Ginting untuk Anda. Saudara, sejak 3 hari terakhir sejumlah SPBU di bagian Sumatera bagian utara mengalami kepadatan ataupun kemacetan yang cukup panjang. Antrian ini, Saudara, disebabkan karena sempat terjadinya kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU yang disebabkan tak adanya sopir pengangkut BBM dari fuel terminal Medan milik Pertamina ke sejumlah SPBU. Kondisi ini, Saudara, telah menimbulkan keresahan dan juga kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak Pertamina soal kondisi ini? Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi yang merupakan General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian utara. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bang. Di sini saya ingin bertanya soal kondisi saat ini, Pak. Soal ketersediaan stok BBM, kemudian juga isu soal tidak adanya sopir pengangkut BBM ke sejumlah SPBU. Pertanyaan pertama seperti ini, Pak. Sesuai keterangan dari Pertamina kemarin nih, Pak, akan ditangani segera soal kondisi ini. Lalu apakah nantinya ada penambahan kuota atau ada solusi lain nih, Bapak? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan kondisi stok posisinya sekarang di IT Medan khususnya kondisinya sangat aman. Pertalite ada 16 hari, kemudian untuk biosolar itu 7 hari, namun kapal hari ini masuk. Kemudian untuk Pertalite besok ada kapal 32.000 KL masuk. Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi lapangan, tadi mungkin berkembang di dunia maya ya, di dunia medsos bahwa ada isu-isu mogok sopir dan lain sebagainya. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kondisinya tidak ada terjadi pemogokan sopir mobil tangki. Kemudian terkait dengan kekosongan 3 hari yang mungkin ada beberapa SPBU yang terjadi kekosongan. Yang pertama, memang ada pembenahan manajemen di transportasi, tetapi tidak dalam konteks PHK massal enggak. Jadi ada beberapa yang dilakukan pembinaan, sopir-sopir mobil tangki yang kurang perform, kemudian ada beberapa yang secara performanya tidak memenuhi persyaratan, itu kita lakukan penyesuaian. Kemudian untuk short pitnya ini kita lakukan perbantuan awak mobil tangki dari luar daerah Sumbagut. Ada kurang lebih sekarang itu ada 41 perbantuan yang sudah didatangkan ke Sumbagut. Kemudian yang kedua, kita menambah tonnage mobil tangki. Mobil tangki yang ada karena retasenya dengan kemacetan dan ini agak turun, kita tambah dengan mobil sport charter. Sport charter kurang lebih sekarang ada 28, per kemarin hari ini ada 35 unit. Per tadi malam juga kita sudah melakukan delivery ke SPBU, kurang lebih ada 6.000 KL. Dari kondisi normal 5.400, jadi ada kenaikan kurang lebih 40%. Ini untuk upaya kami merecovery stok yang ada di SPBU. Kemudian yang terkait tadi dengan isu-isu yang ada di medsos yang terkait dengan pemogokan dan mobil tangki tidak beredar dengan baik, itu kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Kondisinya operasional di Medan Group masih berjalan dengan baik. Memang secara retase ada mengalami penurunan, makanya itu kita backup dengan penambahan mobil tangki sport charter plus dengan mendatangkan awak mobil tangki tambahan dari daerah lain. Dan untuk mensemuting kelancaran distribusi mobil tangki, kami juga di backup oleh kawan-kawan dari TNI, dari Bekang yang punya kemampuan nyetir juga. Nah, ini untuk memastikan perputaran mobil tangki supaya cepat balik ke depo. Dan ini menjadi upaya-upaya kami untuk bagaimana mempercepat pemulihan suplai di SPBU. Dan mudah-mudahan hari ini masyarakat jangan panik,
kami akan berupaya untuk segera memulihkan stok yang ada di SPBU. Pak, tentu masyarakat butuh kejelasan nih Pak. Sampai kapan sebenarnya antrian panjang ini akan terjadi? Kalau dari Pertamina sendiri bagaimana Pak? Ya, yang pertama tentu kami menghimbau jangan panik buying, karena kalau panik buying pasti antriannya pasti akan panjang. Yang kedua, memang ini butuh kepastian kapan recovery stok yang ada di SPBU bisa kita lakukan. Kami memberikan operasional mungkin nanti 1-2 hari, harapannya stok di SPBU kita sudah mulai kita lakukan pemulihan, dan masyarakat kami himbau tenang, insya Allah kami akan bisa penuhi untuk kebutuhan dalam jangka waktu 2-3 hari ini, mungkin sampai Sabtu kira-kira mungkin sudah bisa normal kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Sunardi atas waktunya. Dan itu tadi saudara wawancara saya dengan General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang mengatakan memang saat ini sejumlah perbantuan sudah dilakukan, salah satunya adalah dengan melibatkan armada di luar dari Regional Sumatera bagian utara, dan juga ada perbantuan dari TNI Polri untuk mendistribusikan BBM ke sejumlah SPBU. Dan tadi juga dikatakan untuk masyarakat yang khawatir ataupun risau untuk tidak melakukan panic buying, dan diproyeksi nantinya antrian akan kembali normal pada pekan ini. Emir Syahpurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saudara, antrean kendaraan mengular di SPBU sudah jadi pandangan umum dalam 1 bulan terakhir. Kondisi ini terjadi setelah harga Pertamax melambung tinggi hingga memaksa pengguna kendaraan memilih Pertalite untuk menunjang aktivitas harian. Pengemudi ojek daring terpaksa mengantre lebih lama di SPBU hanya untuk mendapatkan Pertalite demi menutupi biaya operasional yang terus membengkak. Mengantri dibanding harus menetap di Pertamax kalah. Ya, lebih baik mengantri kan Pertalite di pom. Soalnya kan kita kalau Pertamax nih kalau larangan kada berujung aja ojek online nih, kasihan juga pulang teman. Antrian panjang lah. Jadi ini antrian panjang imbas dari kenaikan harga Pertamax, sehingga orang yang memakai Pertamax itu bagian besar beralih ke Pertalite. Aku tuh Bang minta turunkan harga Pertamax supaya yang tadinya ke Pertalite itu kembali ke Pertamax. Informasi usai jeda di Indonesia Update, saudara. Jaksa Penuntut Umum KPK kembali menghadirkan 8 camat sebagai saksi dalam sidang korupsi dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo. Saudara, Jaksa Penuntut Umum KPK kembali menghadirkan 8 camat sebagai saksi dalam sidang korupsi dengan terdakwa Bupati nonaktif Sudewo. 8 camat di Kabupaten Pati ini dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan pengisian perangkat desa dengan kerugian sekitar 2,6 miliar rupiah. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang Senin pagi. Agenda sidang terkait pemeriksaan 8 saksi yang seluruhnya merupakan camat di Kabupaten Pati. Di hadapan majelis hakim, para saksi dimintai keterangan mengenai proses pengisian perangkat desa yang diduga disertai praktik pemerasan. Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK yang menyita barang bukti uang sekitar 2,6 miliar rupiah. Untuk menjaga kelancaran dan keamanan jalannya persidangan, personel Polrestabes Semarang disiagakan dengan pengamanan berlapis di area Pengadilan Tipikor Semarang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang pelajar berusia 17 tahun membawa bom rakitan yang diledakkan di Madrasah Aliyah Negeri Padang, Sumatera Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahan-bahan pembuat bom dibeli melalui aplikasi belanja online dan dirakit secara mandiri oleh pelaku. Seorang pelajar berusia 17 tahun membawa bom rakitan yang diledakkan di Madrasah Aliyah Negeri Padang, Sumatera Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku belajar merakit bom melalui internet dan perakitan dilakukan di rumahnya tanpa sepengetahuan orang tua.
Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahan-bahan pembuat bom dibeli melalui aplikasi belanja online dan dirakit secara mandiri oleh pelaku. Penyidik menduga aksi peledakan dilatar belakangi rasa dendam karena pelaku mengaku sering menjadi korban perundungan di sekolah meski motifnya masih didalami. Tidak meledak, cuman keluar asap ya. Jadi meledak kecil lah, low explosive. Ya. Tidak ada korbannya? Tidak ada. Kebetulan informasi yang didapat di balik tembok ini, itu yang temannya yang akan ditujukan kepada temannya yang ada di balik tembok itu, yang ada di dalam. Pihak MAN 3 Padang bilang terduga peledak bom rakitan dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Pihak sekolah mengaku tidak pernah menerima laporan soal perundungan yang dialami terduga pelaku R. Permasalahan yang selama ini menjadi perhatian sekolah justru berkaitan dengan tingkat kehadiran R yang rendah. R juga tidak pernah tercatat melakukan pelanggaran disiplin maupun terlibat dalam kasus kenakalan di lingkungan sekolah. Keterangan ke Polres katanya ada anak ini pernah dibully. Gimana? Pernah dengar sekolah? Tapi dia tidak pernah lapor karena dia dibully. Tidak pernah dia lapor. Ke wali kelas pun tidak mengaku? Kalau ke wali kelas dia masalahnya cuman dia sering tidak masuk, gitu kan. Kemudian dipanggil tentang orang tua, dibina. Kemudian ada perbaikan, ada perubahan untuk semester 2 gitu kan kata wali kelasnya. Sebelumnya satu bom berdaya ledak rendah sempat meledak di sekolah, sedangkan bom rakitan lain berhasil diamankan tim Gegana dan tidak menimbulkan korban. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif serta rangkaian peristiwa yang melatar belakangi aksi ini. Orang tua R juga sudah diperiksa polisi. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Yang masih jadi sorotan, saudara, 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 ASN Pemda TTU menjalani pemeriksaan awal di Mapolda NTT dalam kasus dugaan intimidasi Dr. Icha Pakenoni. 4 orang diperiksa sebagai saksi terlapor oleh tim Joint Investigation Polda NTT yang menangani laporan dugaan intimidasi yang diajukan keluarga Dr. Icha. Dari 4 terlapor, 3 diantaranya merupakan anggota DPRD Timur Tengah Utara, yakni Veronica Lake, Nobertus Tubani, dan Terensius Lazakar, serta seorang dokter hewan berstatus ASN, Maria Matildi Sau. Pemeriksaan terhadap terlapor adalah bagian dari rangkaian penyelidikan setelah sebelumnya penyidik memeriksa 32 saksi, terdiri dari tenaga kesehatan, pasien, rekan kerja korban, serta keluarga korban. Usai mendampingi pemeriksaan terhadap 4 kliennya yang diperiksa selama 7 jam di Mapolda NTT, kuasa hukum terlapor meminta penyidik Polda NTT melakukan cloning terhadap telepon genggam Dr. Icha. Proses cloning diperlukan agar penyidik dapat menelusuri seluruh aktivitas digital, termasuk komunikasi dan aktivitas terakhir yang dilakukan Dr. Icha sebelum meninggal dunia. Mereka menilai data digital dapat menjadi salah satu alat penting untuk mengungkap fakta secara utuh. Pasalnya, terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara peristiwa diskusi pada 13 Juni dengan meninggalnya Dr. Icha pada 26 Juni 2026. Karena itu, menurut mereka hubungan sebab akibat antara kedua peristiwa masih sulit dibuktikan dan perlu didalami melalui proses penyidikan, termasuk dengan pemeriksaan data digital dari telepon genggam korban. Rentan waktu dari 13 Juni ke 26 Juni itu rentan yang sangat panjang. Segala banyak peristiwa aktivitas bisa terjadi dan hari ini semua kita aktivitas manusia bisa terpantau dari handphone. Makanya kenapa kami mendorong ini cloning data-data. Supaya ketahuan percakapan apa saja terakhir dilakukan, aktivitas apa saja yang terakhir dilakukan. Karena apa sekali lagi teman-teman, ini kan mohon maaf, kejadiannya terjadi di rumah orang tua almarhum, bukan di Keva, bukan saat diskusi alat yang terjadi tanggal 13 Juni itu. Kemudian mohon maaf ya, ini sesuatu yang sekali rentan waktu jauh, 13 Juni ke 26 Juni, dan kami menilai ini 2 peristiwa hukum yang berbeda. Kausalitasnya tidak ada. Pada 26 Juni 2026, Dr. Icha Pakenoni ditemukan tidak bernyawa di rumah orang tuanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Dokter berusia 27 tahun itu sempat menjalani perawatan karena tekanan psikologis usai diduga diintimidasi oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara saat menangani pasien anak korban gigitan ular di rumah sakit pada 13 Juni 2026. Keluarga almarhumah Dr. Ica kemudian melaporkan dugaan intimidasi itu ke Polda NTT. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda, Saudara, protes karena anak-anak mereka tak bisa masuk SMP negeri yang dituju. Sejumlah orang tua calon siswa menggembok pagar SMPN 06 di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, sejumlah orang tua calon siswa yang gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara nekat menggembok pagar sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para siswa baru yang ingin masuk sekolah pun sempat tertahan di depan gerbang. Dengan membawa spanduk berisi tuntutan, para wali murid menggelar aksi protes di depan pintu gerbang SMPN 06 Tambun Utara, Kecamatan Tambun Utara. Dalam tuntutannya, para orang tua meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka yang telah dinyatakan tak bisa masuk ke sekolah tersebut dalam sistem penerimaan siswa baru. Sementara pihak sekolah menilai protes yang dilakukan orang tua calon siswa salah sasaran karena penerimaan siswa baru diatur sistem. Para calon siswa baru akhirnya dapat masuk area sekolah setelah pihak sekolah membuka gembok, sedangkan orang tua calon siswa yang melakukan aksi protes menemui pihak sekolah untuk bernegosiasi. Sekali lagi SPMB yang harus saya ingin anak saya masuk diterima. Udah gitu aja. Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu? Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun 3 jalur kegeser semua. Karena Ibu warga mana, Bu? Warga Sriamur, Dusun 3. Terus nggak masuk alasannya? Alasannya zonasi, jarak, titik. Terus yang jadi harapan hari ini apa, Bu? Diterima, biar anak saya masuk. Sama seperti mereka. Udah itu aja. Bapak, kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab. Kayak gitu aja intinya. Jangankan Bapak, semuanya Pak saya tegur. Kan banyak pihak sekolah yang bisa menambah, kan kenapa sampai 6 nggak bisa menambah? Saya nggak tahu, kalau memang dinas membuka kami melaksanakan. Kayak gitu aja intinya ya Pak ya. Tapi udah ada perintah dari dinas kan? Belum, kami belum ada pemanggilan. Ya. Saudara, antisipasi gagal panen, perangkat desa dan petani di Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat melakukan pompanisasi. Pompanisasi dilakukan dengan memanfaatkan sisa air sungai dengan sistem bendung, kemudian disedot untuk dialirkan ke area pertanian milik petani yang terancam gagal panen. Kepala desa sengaja tidak lagi menggunakan sistem proyek pompanisasi, namun memilih pompanisasi gratis dengan mengandalkan sisa air yang ada dari aliran sungai Cipelang untuk mengairi area pertanian milik petani di Desa Payingkiran, Kecamatan Jati 7. Petani mengaku sudah mengeluarkan biaya besar untuk mengantisipasi gagal panen tanaman padinya. Hampir setiap seminggu 2 kali harus pompanisasi. Karena sistemnya kita darurat, ya desa mengupayakan sistem itu tidak berlaku karena udah memasuki 50% tanam. Jadi kita tidak bisa perhitungan di akhir. Dan akhirnya desa mengambil keputusan untuk menyediakan fasilitas pompanisasi gratis untuk warga. Cuman itu tergantung ketersediaan air. Kita menyediakan untuk memfasilitasi saja, untuk mengalirkan saja. Itu kalau airnya tersedia. Ya. Sorotan lainnya, Saudara, beroperasinya kembali Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pangan. Di Jember, Jawa Timur, harga daging ayam, sayur mayur, dan bumbu dapur naik drastis meski pasokan berlimpah. Salah satunya di pasar tradisional Tanjung, Jember, Jawa Timur. Harga daging ayam potong naik menjadi Rp32.000 per kilogram dari harga Rp22.000 per kilogram. Begitu pula harga ayam kampung dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per ekor. Kenaikan harga terjadi akibat permintaan daging ayam tinggi untuk bahan baku dapur SPPG dan juga konsumsi rumah tangga.
Lonjakan harga bahan pangan juga terjadi pada sayur dan cabai rawit merah yang naik dari harga Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diperkirakan terus terjadi karena permintaan tinggi di pasaran dan akan lebih mahal lagi jika sentra pertanian penghasil bumbu dapur dan sayur mayur mengalami gagal panen. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Indonesia Update. Akhir kata saya Tili Rebel pamit, sampai jumpa.